Mas? Iya, kita pasti akan ke sana semuanya, ya. Tapi yang terdekat dulu, yaudah ke Elsa dulu lebih dekat. Udah, habis itu baru ke Fatih. Udah, nggak usah nyong. Yuk, ikut yuk. Begitu sampai rumahnya Elsa, Elsanya kaget ada kehadiran kita semuanya rame-rame di situ. Udah, Assalamualaikum. Ta? Assalamualaikum, Ta. Loh, Bi, ini ngapain bawa kamera? Aku kan lagi nyari Nuri, ya kan? Dia nggak bisa dihubungin, makanya aku minta bantuan sama Mbak ini, sama Mas ini juga dari Antv. Loh, bukannya Nuri udah nikah sama lo, Bi? Di situ Elsa cerita. Kalau terakhir dia dapat kabar kalau Nuri ini sudah menikah sama Ebi. Mbak tahu dari mana? Soalnya waktu beberapa bulan yang lalu, Nuri minta bantuan aku, minta nanya gitu, di mana tempat yang bagus buat dia nikah. Gak mungkin sama Ebi. Apa kau, woi? Aku tunangannya. Gua tunangannya. Udah, ini rumah orang ini, udah. Kenapa ribut di kosan gue? Ya jadi gini loh Mbak, jadi gini Mbak, Nuri itu ya tunangan sama dia dan tunangan sama dia juga. Loh, dia siapa, Bi? Gua tunangannya. Nah, ngakunya dia tunangan sama Nuri. Yang gue tahu ya Ebi tunangannya. Gua juga Makanya. tunangannya. Makanya ini kan kita ini bingung nih Mbak, emang bener yang mana, terus yang dia Nuri itu udah nikah atau belum, ini kita kan masih cari tahu. Ini sih sebelum dia hilang itu ya. Apa ada Dia kabar apa? sempat bilang kalau dia tinggal deket daerah sini. Daerah sini. Maksudnya? Dia kalau nggak salah, Maksudnya? bilang, Tinggal deket daerah rumah Mbak maksudnya? Iya. Di mananya? Kalau nggak salah dia bilang sih di pertigaan nggak jauh ada bazar daerah situ. Coba aja, Bi. Elsa ngasih tahu bahwa rumahnya Nuri ini di pertigaan dekat pasar malam. Coba aja ke sana, itu rumahnya Nuri. Nah tadinya kita mau langsung menuju ke sana, tapi Doni ini nggak percaya. Nggak mungkin Nuri tinggal di situ. Mendingan kita ke rumahnya Fatih. Fatih ini tahu di mana keberadaannya Nuri. Tinggal Udah, Pak, ayo, linknya. Pak. Mas. Pak Fatih aja. Yaudah Mbak, makasih banyak Mbak ya. Mbak, makasih ya, Mbak Sorry ya. Mbak ya. Masih maaf ganggu Mbak ya. Ya, Sa. Celas. Jalan kamu ya, Bi. Ya, Sa. Makasih, saya. Ini Nuri bukan nih? Pas perjalanan menuju ke rumahnya Fatih, tiba-tiba di pinggir jalan kita semuanya ngeliat ada Nuri. Itu Nuri tuh. Nuri. Dia masuk ke sebuah mobil dan kita ikutin mobil itu. Ayo, Pak, cepat, Pak. Mana ini dia Pak ya? Cepetan dong, Pak. Aduh, cepat, Pak. Udah, jangan Ya, dia. sama-sama Kita lihat ini kita Nuri, kita ngikutin ikutin dia. dulu mana nih dia nih. Tenang dong. Kita berusaha ngejar mobil itu, kita berusaha ikutin mobil itu sampai mobil itu menuju ke sebuah kafe. Nah ini dia masuk tempat apa ini Pak? Kiri Pak? Bantu. Wah, ini mah kafe. Ngapain sih dia ke kafe? Itu cepat itu. Udah. Itu Nuri bukan? Nuri. Nuri ya. Dan pas di kafe itu kita semua langsung turun dari mobil, kita semua langsung menghampiri Nuri dan Nuri pun diseret sama Ebi saat itu juga. Nuri. Waduh. Ini ada Nuri, apaan kamu sih? kemana aja, Nuri? Enggak, ini kenapa ada kamera di sini? Nuri, kamu kemana aja, Nuri? Aku tuh tahu nggak? Aku tuh nyari kamu, Nuri. Aku udah ke rumah ibu kamu.
Kamu nggak pernah ada. Aku udah tanya sama si teman kamu. Lu gantian dulu dong. Apa lu? Diam lu. Sama Ebi sama Doni langsung diseret Nuri di situ. Dan mereka meminta pertanggungjawaban sama Nuri. Nuri, coba kamu jelasin Nuri. Kamu kemana? Coba, kamu kemana? Semuanya tuh udah telat, tau nggak? Apa? Kamu kemana aja selama ini? Aku kerja ke Bangka. Aku cari duit Nuri. Ini uangnya, ini udah ada. Mana aja selama ini? Gua udah ngumpulin uang nih 100 juta buat ikan lu. Ah, lu ikut-ikutan aja. Kalian berdua nggak usah berantem ya. Ini semuanya udah telat, tau nggak? Apanya Telat telat, apa Nuri? itu, Has? Telat apanya? Tolong jelasin. Sebelumnya Doni, gue minta maaf sama lo. Gue terpaksa tunangan sama lo itu atas dasar kemauan ibu gue, bukan karena mau gue. Awalnya gue memang suka, gue sayang sama lo, Ebi. Tapi ini udah terlalu lama. Lo ngebiarin gue gitu aja. Lo ngebiarin nyokap gue ngatur-ngatur gue. Akhirnya di situ Nuri minta maaf sama kedua orang ini, sama Ebi ataupun sama Doni, karena selama ini ya Nuri sudah mengecewakan mereka. Nuri sudah memberikan harapan palsu. Kaget di sini. Pokoknya itu udah lah ya. Pokoknya sekarang mendingan kalian berdua lupain gue. Karena gue udah punya kehidupan sendiri Gak sekarang. bisa, Nuri. Gak bisa. Jadi kamu udah ngelupain masa-masa kita, hah? Hei, Nuri, kalian anak muda nih, kenapa berkelahi memperlukan satu wanita ini? Sampai akhirnya nggak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang rambutnya penuh uban, jenggotnya penuh uban. Dia keluar dari sebuah mobil dan menghampiri Nuri, dan laki-laki itu bilang sama Ebi maupun sama Doni. siapa ini Nuri? Ini siapa? Ini Nuri, kakek ini. Ini siapa? Coba kamu jelasin. Ini Tahu siapa? ya? Dia suami aku. Apa? Ini suami kamu? Ini suami kamu? Kayak begini suami kamu? Yang pasti dia lebih mikirin gue daripada lo, Bi. Ebi maupun Doni kaget di situ, dia shock. Dia nggak nyangka ternyata ada seorang bapak-bapak tua yang seharusnya menjadi kakeknya Nuri ternyata menjadi suaminya Nuri. Kalian dengar? Nuri ini adalah istri sah saya. Sah secara agama dan secara negara. Mana buktinya? Mana? Silakan. Ini mana? Apa? Buktinya apa? Terserah kalian mau percaya atau enggak. Terserah kalian mau percaya apa Nggak enggak. ada. Yang pasti dia suami. Sekarang saya mau tanya pada kalian. Apa? Apa bertanya Sudah apa? berapa keluar biaya kalian? 100 juta, Pak. Saya 100 juta. Aku ada uangnya Pak ini. Hanya untuk memperbuat wanita satu ini. Lebih baik itu uang kalian gunakan untuk modal kalian. Kalau perlu sesuatu, hubungi saya. Ayo, kita jalan. Engkau bersedih dan pernah engkau sesali karena Buka Nuri. Nuri. dan ini. Ternyata semuanya terbuka di sini. Ya, apa yang dilakukan Nuri selama ini, dia mengakuinya. Dia salah. Ya. Dia berusaha untuk memanfaatkan Doni dan Ebi untuk mendapatkan jumlah uang. Karena apa? Karena disuruh sama ibunya. Ibunya ini materialistis. Yang ada cuma uang, materi, dan berharap anaknya mendapatkan orang kaya.
mungkin pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Kalau ingin memilih pasangan ya, kita harus benar-benar selektif. Kita harus pertimbangkan bobot bibit bebet. Kita harus pertimbangkan iman, takwa, dan amal solehnya. Jangan cuma gara-gara cantik, jangan cuma gara-gara ganteng, kemudian kita tertarik dan pindah untuk menikah. Jangan. Tapi lihat amalannya seperti apa, keimanannya seperti apa, agamanya seperti apa. Karena insya Allah kalau dia kuat imannya, kuat agamanya, insya Allah begitu berumah tangga akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah.